Namun Yunhee, sama sekali tidak tertarik dengan makanan tersebut. Ia lebih menyukai roti yang seperti biasa ia makan saat ditinggalkan ibunya. Waktu pun terus berlalu dan hingga saat ini Jessie sama sekali belum memahami apa yang telah terjadi pada anak tersebut. Setelah mengetahui Ji-young meninggal dunia, dan Jessie tidak membayar uang sewa, pemilik rumah tersebut pun berencana menjual rumahnya pada orang lain. Saat mereka, pemilik rumah dan agen properti datang, mereka kaget melihat rumah yang sangat berantakan dan tidak pernah diurus. Selain itu mereka juga melihat Yunhee yang tidak pernah dimandikan. Mereka pun menyuruh Jessie memandikan Yunhee. Pada saat Jessie memandikan Yunhee, para agen properti berkata bahwa Yunhee gadis yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Di sini Jessie baru menyadarinya, dan saat malam Yunhee tidak bisa tidur dan mengajak Jessie jalan-jalan keliling rumahnya, dan Jessie pun menggendong Yunhee walaupun dia sangat mengantuk. Pada pagi harinya, Jessie ingin membawa Yunhee ke tempat sekolah terapis anak, untuk anak buta dan tuli, tetapi di tempat tersebut hanya ada dua pelayanan, yaitu terapis yang dikhususkan untuk anak tunanetra dan terapi yang khusus untuk anak tunarungu. Mereka tidak menyediakan terapi untuk kedua masalah tersebut. Jessie akhirnya memutuskan untuk mengajari Yunhee sendiri. Hal yang pertama ia ajarkan adalah mengenal huruf. Kata pertama yang ia ajarkan pada Yunhee adalah opa, atau ayah. Dia mengenalkan huruf-huruf tersebut kemudian menuliskan kata di telapak tangannya. Setelah itu Yunhee pun mengulanginya. Di sini kita bisa melihat kalau Yunhee dapat belajar dengan cepat, sehingga Jessie pun semakin bersemangat untuk mengajarinya. Kemudian beberapa petugas datang untuk menyita barang-barang fisik ke rumah tersebut. Karena Ji-young yang juga terlibat dalam hutang di tempat lain. Awalnya mereka bertanya apa hubungan Ji-young dan Jessie. Ia mengatakan kalau mereka kawin adat. Setelah mendengar hal ini, para petugas tersebut menyita semua barang yang ada di sana termasuk barang-barangnya. Ia tidak bisa mencegah mereka karena ia telah mengaku sebagai suami Ji-young. Oleh sebab itu ia juga harus bertanggung jawab atas hutangnya dia. Pada malam harinya Jessie kembali ke rumah dengan keadaan lesu. Karena ada banyak hal buruk yang menimpanya sepanjang hari. Di saat yang bersamaan Yunhee telah menunggunya, namun saat Jessie masuk ke dalam rumah tersebut ia malah mengabaikan Yunhee dan membuat Yunhee sedikit kecewa. Keesokan harinya Jessie menemui Kao Jin. Karena Jessie punya hutang, Kao Jin pun mengambil alih bisnis Jessie. Di malam harinya Jessie menemui karyawannya, dijadikan wanita penghibur oleh Kao Jin. Jessie pun menghajar Kao Jin, tetapi Jessie malah dapat tamparan dari bekas karyawan agensinya tersebut. Dia terpaksa melakukannya karena sangat butuh uang. Malam itu Jessie sangat galau, dia sudah tidak mempunyai uang, lalu dia mengecek HP Ji-young. Dan tidak terduga ternyata bibinya Ji-young punya hutang sebesar 375 juta kepada Ji-young. Dengan berbekal hal ini Jessie pun ingin menagih hutang tersebut. Jessie pun pergi ke desa bibinya Ji-young tinggal. Jessie membagikan selebaran foto bibi Ji-young, tetapi bibi Ji-young ternyata telah pergi dari desa tersebut dengan banyak menipu orang. Jessie yang lapar pun dikasih makan oleh pria di sana, tetapi makanan itu tidak gratis. Dia harus bekerja dan membenarkan atap yang bocor. Jessie diminta untuk datang lagi besok, tetapi Jessie sangat lelah dan memutuskan kabur. Karena lapar Jessie pun mencuri semangka dan menyuapi Yunhee, tetapi dia ketahuan sama pemilik kebun semangka tersebut dan menyuruh Jessie membayarnya dengan bekerja. Di hari pertama bekerja Jessie malah menjatuhkan banyak semangknya. Jessie kelelahan dan tidur di dalam van-nya, tetapi saat itu hujan. Ji-young membangunkan Jessie untuk bermain hujan-hujanan. Pada mulanya Jessie tidak mau, tetapi karena kasihan Jessie menurutinya,
Di sini terlihat mereka sangat bahagia seperti anak dan ayah. Setelah hujanan mereka pun lanjut main lumpur. Anak pemilik semangka pun merekam setiap kegiatan mereka dan menguploadnya di YouTube. Karena YouTube ini pun Cao Jin tahu keberadaan Jessic, dan menemui Jessic di desa tersebut untuk menagih hutang Jessic. Karena tidak punya uang, Jessic pun dihajar habis-habisan sampai mukanya bonyok. Ayah pemilik kebun semangka adalah orang tua yang lupa ingatan. Pada saat itu Ji-Yun dan bapak pemilik kebun semangka menghilang. Mereka pun mencarinya kemana-mana. Akhirnya, mereka diketemukan di pinggir pantai. Sebenarnya Jessic menemukan uang yang disimpan bapak pemilik kebun semangka. Dia pernah menaruhnya di dalam gentong penuh dengan uang, tetapi karena bapak ini lupa ingatan, dia lupa menaruhnya. Jessic bisa saja mengambilnya untuk membayar hutang. Karena desa tersebut sudah tidak aman lagi, Jessic memutuskan untuk meninggalkan desa tersebut, dan memutuskan untuk menelpon ayah Ji-Yun, dan mengembalikannya agar diasuhnya. Tetapi ayah Ji-Yun malah memberi uang banyak ke Jessic. Akhirnya Jessic pun tidak jadi memberikan Ji-Yun padanya, dan malah ingin menitipkan Ji-Yun pada panti asuhan agar hidupnya lebih terjamin. Sebelum menitipkan ke panti asuhan, Jessic teringat kenangan indah bersama Ji-Yun. Tetapi demi masa depan Ji-Yun, Jessic harus melakukannya. Setelah sampai panti asuhan, Jessic meninggalkan Ji-Yun. Tetapi Ji-Yun yang merasa kehilangan Jessic berteriak, dan Ji-Yun menepuk pintu kaca, sambil teriak dan menangis histeris dan didengar oleh Jessic yang akhirnya Jessic tidak tega, dan Ji-Yun menuliskan kata di telapak tangan Jessic yang bertuliskan "Ayah jangan pergi". Kisah ini sangat mengharukan. Admin kasih nilai 7,5 poin.